atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah, atas izin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya sakit kepala sebelah kanan. Kalau saya sakit kepala sebelah kanan itu diikuti dengan emosi yang tinggi dan jerawat yang besar-besar. Saya sering minum obat-obatan sakit kepala. Lalu saya datang ke Ustadz Sony, dibawa oleh ibu saya. Saya diterapi sebanyak 3 kali. Dari sini saya cuma dikasih minyak untuk diolesi di bagian yang sakit dan air mineral untuk minum. Saya sakit lambung sudah 3 tahun. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat begitu, kambuh lagi. Setelah saya lihat Ustadz Sony di Jack TV, saya berminat untuk menghubungi Pak Sony. Setelah saya telepon, diminta datang ke terapi kolbu. Yang pertama saya biasa-biasa aja. Terus yang kedua itu setelah pulang enak tidur, enak makan. Kondisi saya lebih bagus. Jadi saya terima kasih kepada Allah dan terima kasih melalui Pak Ustadz Sony. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijat-pijat, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kami bisa menjumpai Anda kembali, tentu saja bersama dengan Terapi Kolbu, The Power of Soul. Dan masih bersama saya Poppy Putri dan juga seorang guru besar dan terapis dari Terapi Kolbu, yakni Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Insyaallah alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa, tidak hanya beliau saja yang kami hadirkan untuk Anda. Di malam hari ini kita juga akan menghadirkan mantan pasien dari Terapi Kolbu, yakni sudah hadir Bapak Mawardi. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada keluhan kalau asal ginjal, benar ya Pak ya? Iya. Sekarang bagaimana kondisinya Pak? Ini sekarang boleh dikatakan udah pulih sama sekali. Sudah pulih. Baik, nanti detailnya seperti apa Bapak bisa menceritakan kepada kami ya. Dan pemirsa, langsung saja kita memberikan kesempatan kepada Ustadz Sony Sutrisna untuk menjabarkan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah kiblat. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Poppy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jack TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kami memilih tema kiblat karena menurut kami tema ini sangat penting sekali. Sebab kita khususnya umat Islam pasti sangat terfokus kepada kiblat tersebut. Para pemirsa, kenapa saya pikir tema kiblat ini sangat penting? Mengingat karena kalau kita coba perhatikan di dalam rukun Islam, di mana yang pertama itu di sana diletakkan syahadat, yang dimana artinya syahadat itu adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, di sini ada kata-kata bersaksi. Nah, ini apa kaitan dengan kiblat? Mungkin selama ini kita menganggap kiblat adalah menuju ke satu titik secara bersama-sama di seluruh dunia. Saya pikir itu sudah bagus. Tapi alangkah indahnya kalau itu pun ditingkatkan dalam bentuk satu pemahaman yang lebih dalam lagi, sehingga apa yang kita ucapkan di dalam rukun Islam tentang kesaksian tadi, yang dimana kita mengatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah,
ini benar-benar terjawab dengan ilmu kiblat itu sendiri. Nah, adapun apa dan bagaimana tentang ilmu kiblat tadi, saya pikir nanti akan kita jelaskan pada segmen berikutnya. Baik Ustadz, dan tentu saja pemirsa, bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam lagi mengenai dakwah kita pada malam hari ini bersama dengan guru besar dari Terapi Kolbu yakni Ustadz Sony Sutrisna, Anda jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah jeda komersial berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do it like this. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Dan kami juga masih bersama dengan Terapi Kolbu, yakni Ustadz Sony Sutrisna, seorang guru besar dan juga terapis di sana. Dan juga kita juga masih membahas mengenai tema kita, yakni kiblat. Memang kiblat ini kalau boleh dikatakan adalah sebuah titik di mana semua umat muslim di seluruh dunia pada saat sholat selalu saja harus menghadapkan kiblat, ya begitu ya Ustadz ya. Karena memang boleh dikatakan sebagai salah satu rukun dalam sholat itu sendiri. Baik, mungkin Ustadz Sony bisa menjabarkan kembali peranan dari kiblat bagi kehidupan kita seperti apa Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Popi. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, sekali lagi saya katakan bahwa kiblat umat Islam sudah bagus, sudah benar. Jadi menuju ke satu titik yaitu Ka'bah di Mekah. Saya pikir ini sudah baik, jadi ada satu kebersamaan. Namun alangkah indahnya kalau kiblat ini sendiri ditingkatkan. Kenapa saya katakan ditingkatkan? Karena sering sekali pada saat kita sholat, mungkin badan kita memang sudah menghadap ke satu titik secara bersama-sama. Tapi pikiran kita menghadapnya ke genteng, pikiran kita menghadapnya ke kerjaan-kerjaan kita, pikiran kita menghadapnya ke persoalan-persoalan rumah tangga, pikiran kita menghadapnya ke pekerjaan dan sebagainya. Bahkan sampai kadang-kadang kita lupa dengan jumlah rakaat yang kita sedang lakukan. Ini artinya apa? Badan kita saja yang menuju ke sana, tetapi hati kita tidak menuju ke kiblat itu sendiri. Nah, inilah makanya pada malam hari ini saya pikir kiblat bisa dijadikan satu tema yang sangat penting dan menarik untuk kita jadikan bahasan. Mengingat karena di dalam kitab suci Allah sebenarnya sudah memberikan suatu peringatan yang cukup keras pada pemirsa kepada kita umat, khususnya umat Islam, di mana Allah mengatakan sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia
Mereka memiliki hati tapi tidak pernah mereka gunakan untuk memahami. Mereka memiliki mata tapi tidak pernah mereka gunakan untuk melihat. Mereka memiliki telinga tapi tidak pernah mereka gunakan untuk mendengar. Ini artinya apa? Ini artinya hati, mata, telinga ini semua harus kita maksimalkan. Jangan sampai tergolong orang tidak melihat, jangan sampai tergolong orang tidak mendengar, jangan sampai hati kita ini tergolong sebagai hati yang tidak memahami. Nah, ini apa kaitannya dengan kiblat itu sendiri dalam rangka supaya jangan sampai badan kita pada satu masa kita menghadap ke satu titik, tapi pikiran kita, hati kita menghadapnya kemana-mana, menghadap ke dapur, menghadap kemana-mana, bahkan sampai lupa jumlah rakaat. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, saya pikir yang pertama kita harus sadari adalah sudah belum kita terjawab tentang kesaksian kita kepada syahadat itu sendiri, di mana kita di dalam syahadat itu menyatakan bersaksi. Saya pikir ini kita harus hati-hati. Sebab apa? Sebab sebagai seorang saksi kita akan diminta pertanggungjawaban. Perhatikan dua kalimat syahadat itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini artinya apa? Kita secara tegas menyatakan saya saksi. Nah, sebuah kesaksian harus berdasarkan sebuah pengetahuan bahwa kita mengetahui. Karena itu kita berani bersaksi. Kalau tidak, berarti sama saja kita melakukan sebuah kesaksian yang kurang berbobot, suatu kesaksian yang tidak didasari oleh sebuah pengetahuan. Nah, berbicara tentang pengetahuan ini para pemirsa, di dalam kitab suci sebenarnya Allah telah membuka tentang kesaksian-kesaksian keberadaan Sang Pencipta, di mana Allah mengatakan begini, aku ini tidak di timur dan tidak di barat. Nah, kalau Allah tidak di timur dan tidak barat, berarti ada di mana? Aku tidak di timur dan tidak di barat. Kemana saja kau hadapkan wajahmu, di sana kau akan menjumpaiku. Para pemirsa, kalau misalkan sekarang para pemirsa menghana saja ke langit, ke tanah, bahkan menghadap ke bola mata kita sendiri, Allah mengatakan di sana kau akan menjumpaiku. Aku tidak di timur dan tidak di barat. Nah, Allah sebenarnya sudah memberikan aba-aba tentang keberadaan dirinya sebagai Sang Pencipta. Ternyata Allah ada di mana-mana. Nah, di sinilah perlu suatu pemahaman. Kalau kita sudah berbicara Allah ada di mana-mana, para pemirsa JAK TV yang berbahagia, inilah yang dimaksud dengan doa i'tidal di dalam sholat, di mana Allah mengatakan, di mana kita mengatakan bahwa segala puja dan puji bagimu ya Allah, di atas langit, di bumi, semuanya sebanyak bilangnya kehendak. Artinya apa? Baik itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, semua terpuja. Kenapa? Karena tadi, di mana saja kau hadapkan wajahmu, di sana kau akan menjumpaiku. Nah, ini suatu pemahaman. Dalam artian kata apa? Sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, dalam rangka pemahaman ilmu kiblatnya, dia harus mau menerima semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Karena ternyata di sanalah kau akan menjumpaiku. Dan ini yang dikatakan oleh Allah, aku tidak di timur dan tidak di barat. Dan ini lebih lagi para pemirsa, bahkan Allah mengatakan kepada Rasulullah, katakan ya Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini sangat dekat, aku lebih dekat dari ular leher. Artinya ada di hati. Nah, artinya apa? Artinya hati kita harus bisa memahami, hati kita harus bisa menerima semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini, baik itu di timur, baik di barat, baik sesuatu yang menyenangkan, baik sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena di sana aku akan menjumpaiku, itu kata Allah. Nah, berbicara tentang ini semua para pemirsa, ternyata dalam rangka pemahaman ilmu kiblat, kembali lagi sebagai benteng kita untuk memahami ilmu kiblat, kembali lagi ganjalannya adalah kotoran hati. Sebab semakin hati kita kotor, semakin sulit bagi kita untuk bisa memahami ilmu kiblat. Bagaimana kita bisa memahami ilmu kiblat kalau kita sendiri iri dengan ciptaan Allah, di mana Allah mengatakan aku ada di sana, tapi kita iri dengan itu. Nah, inilah yang harus kita latih dalam hidup kita, dalam rangka kita mewujudkan ilmu syahadat, kesaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dalam rangka memahami ilmu kiblat tadi. Baik Ustadz, semoga penjelasan dari Ustadz Soni Sutrisna barusan saja bisa memberikan pemahaman yang lebih tinggi lagi kepada kita, kepada umat manusia semuanya, bahwa supaya memperdalam lagi sebenarnya makna kiblat itu sendiri seperti apa. Tidak hanya kiblat pada saat sholat, hanya menghadap badan saja kita menghadap ke kiblat, tapi hati kita lebih harus menghadap ke kiblat, mengenai supaya lebih konsentrasi, supaya lebih merangkul lagi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, karena Terapi Qalbu The Power of Soul akan segera kembali setelah jeda komersial berikut.
Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Ya pemirsa, untuk alamat dari terapi kolbu Anda bisa datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 0218582029 atau 0218500413, dan Anda pun juga bisa mengakses website terapi kolbu di www.poweroso-indonesia.org. Selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda, dan ini bukanya setiap hari dimulai pukul 9 pagi hingga pukul 8 malam. Kita informasikan bahwa metode terapi yang diterapkan terapi kolbu kepada para pasiennya tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, suntik-suntikan, ataupun ayat-ayat suci yang diperjualbelikan. Insya Allah aman, tanpa efek samping dan tidak mengandung unsur musyrik. Nah, kita langsung saja buktikan kepada salah seorang mantan pasien kita di malam hari ini, yakni Bapak Mawardi, yang tadi juga sempat mengatakan ada keluhan ginjal pada awalnya. Baik, Bapak pada tahun berapa menderita keluhan ginjal dan seperti apa kondisinya, Pak? Pada bulan Agustus 2011 misalkan. Sekitar setahun yang lalu, iya, Pak? Iya, udah setahun yang lalu. Ya. Jadi pada waktu itu kita kan hanya cek lab sama laboratorium bahwa kita itu meminta ginjal, bahkan dokter menyatakan wah ini ginjalnya rusak, dia bilang begitu. Saya dengar dokter bilang begitu gak shock lah, jauh langsung down ya, Pak? Iya. Kalau boleh tahu kondisinya Bapak pada saat itu seperti apa, Pak? Ya sudah rasanya bagaimana ya, udah lemes, makan udah nggak doyan, nggak keluar dulu terus gitu. Begitu itu anak saya tuh sering nyetel Gojek TV ini ya, disarankan untuk datang ke Pak Ustadz Sony ini. Jadi itulah jalan kita dari petunjuk Allah juga, saya kira begitu. Jadi pada intinya adalah Bapak memang sudah ada keluhan seperti itu, sudah cek kemudian ke medis, dan kemudian belum ada sebuah perubahan yang maksimal. Hampir malah Bapak sudah sampai down sekali ya, Pak, ya? Sudah ada diagnosa bahwa ini ginjalnya sudah tidak bisa lagi dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Rusak aja gitu, dokter ya, udah kuasa. Kita begitu dokter mengatakan rusak, saya rasanya bagaimana, udah kayak tersambar petir gitu. Sudah tersambar petir di siang hari, seperti shock saja ya, Pak, ya. Dan kemudian apakah setelah dari medis itu langsung menuju ke terapi kolbu atau memang sudah menempuh jalur pengobatan alternatif yang lain, Pak? Belum pernah. Jadi itu satu-satunya sama Pak Ustadz Sony aja. Apa yang membuat Bapak juga menuruti nasihat ataupun rujukan dari sang putra ya waktu itu ya, Pak, ya, untuk membawa Bapak ke terapi kolbu? Ya memang kita ya mungkin jalan inilah jalan dari Allah lah untuk penyembuhan mungkin itu. Jadi kita mantap lah pada waktu itu, percaya pada anak saya dan
memang benar gitu. Dan Bapak pun masih tetap berusaha dan juga ikhtiar. Iya, iya. Baik. Dan kondisi pertama Bapak datang ke terapi kolbu dalam kondisi seperti apa, Pak? Ya itu tadi masih keadaan apa 4,7 itu dalam resep aku jauh udah hampir cuci darah itu Pak. Oke. Dokter dia Ini bilang, kadar kreatin ya kalau nggak salah ya, Pak? iya. Jadi dokter Mbak ini 1,3 sebentar lagi nih bisa cuci darah nih belum. Di situlah kita ada stoknya di situ. Makanya buru-buru datang ke Pak Ustadz Sony ini jadi dalam jangka beberapa kali kita datang, ketiga kali cek live lagi dokter yang tadinya bilang apa Harus rusak, dia bilang kaget gitu, kaget lah. Subhanallah. Ini cepat amat ini prosesnya.